Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa di rumah, dalam kultum singkat 7 menit kali ini akan kami sampaikan mengenai strategi untuk mendapatkan kehangatan kembali keluarga di masa pandemi seperti ini, di masa work from home. Ada sebuah catatan menarik dari Lembaga Bantuan Hukum APIK ya, yang biasa menangani mengenai isu-isu perempuan dan anak, bahwa dalam masa pandemi ini di Jakarta telah terjadi peningkatan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi berbeda dari bulan berikut. Di bulan sebelumnya, di bulan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Apa sebabnya? Tentu ada beragam, tapi yang bisa dianalisis oleh para ahli adalah bahwa kaum perempuan itu mengalami situasi yang rentan dalam masa sekarang. Di samping rentan dengan adanya kasus virus ya, ada wabah, mereka juga rentan terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah. Para suami atau para laki-laki yang tidak bekerja atau yang sudah dirumahkan mengalami tingkat stres yang tinggi, lalu pelampiasan itu dilakukan di rumah. Ini yang menjadi cilaka. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ironi yang kedua adalah bahwa ada gelombang kekecewaan dari wali murid mengenai bertubi-tubinya tugas dari sekolah, dari guru kepada murid, yang berimbas pada tersitanya waktu bagi orang tua ya untuk bekerja, karena harus menemani anak didiknya, untuk menemani anak kandungnya untuk belajar. Dua hal itu sebetulnya hanya membuka kembali persoalan lama mengenai bagaimana seharusnya keluarga itu dibangun. Ada sebuah patah Arab yang berbunyi baiti jannati, rumahku surgaku. Ini tidak sekedar omong kosong belaka, tetapi ada kandungan di dalamnya ya. Dalam sebuah hadis begitu, Nabi Muhammad bersabda bahwa jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya jangan jadikan rumahmu itu sepi, nyenyet, tidak ada aktivitas, tidak ada kehangatan di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, panduan dari Rasul itu berarti menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk mencoba membangun kehangatan selagi bersama di rumah. Justru ini kesempatan emas untuk menambah kehangatan keluarga di rumah. Justru sangat disayangkan di saat keluarga sedang dekat-dekatnya, justru kekerasanlah yang meningkat. Ini berarti tidak adanya apa yang disebut dengan partnership atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Ada satu yang barangkali melewatkan tanggung jawabnya, lalu satu pihak menuntut hal itu secara berlebihan, maka terjadi pertengkaran, memunculkan KDRT. Nah, partnership atau adanya hubungan baik antara suami dan istri ini menjadi modal utama adanya kehangatan keluarga. Selama ini dalam pandangan banyak masyarakat bahwa tugas domestik itu dikerjakan oleh istri, dikerjakan oleh ibu. Nah, itu salah. Sebab apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad juga mengerjakan tugas-tugas domestik. Nah, andaikan ada kesepahaman seperti ini, niscaya perseteruan dalam lingkungan rumah tangga akan berkurang. Juga adanya keterbukaan masalah keuangan. Dalam situasi yang sulit ini ya harus saling terbuka. Mana yang kurang disampaikan, mana yang bisa dibantu oleh pihak yang lain, oleh istri misalnya, juga patut untuk dicoba. Dengan adanya keterbukaan seperti itu, maka ada yang namanya muasyarah bil ma'ruf, ada
hubungan yang baik. Suka dinikmati bersama, duka dipikul bareng. Kalau dua orang ini, suami dan istri, sudah menjalani hidup dengan hangat, maka tugas-tugas anak yang tadinya dilaksanakan di sekolah, kemudian karena sekolah dari rumah, belajar dari rumah, dikerjakan di rumah, juga mampu untuk menemani dengan sukacita. Kita tahu bahwa dulu Ki Hajar Dewantara itu menerapkan adanya 3 pilar pendidikan atau 3 pusat pendidikan, di mana pendidikan itu dijalankan oleh 3 unsur utama: sekolah, masyarakat, dan keluarga. Justru keluarga paling penting karena dalam 24 jam itu di sekolah kan hanya 6-8 jam, sisanya di keluarga dan masyarakat. Dan pendidikan yang paling penting itu atau yang paling efektif adalah at-tarbiyah bil qudwah, atau mendidik dengan cara memberi contoh. Artinya saat anak-anak melihat contoh yang tidak baik dari orang tuanya, maka apa yang dicontoh oleh anak adalah yang tidak baik pula. Maka dari itu ketika pulang ke rumah atau saat working from home juga memberi contoh yang baik sehingga anak-anak bisa mencontoh. Saat anak-anak mengerjakan tugas, orang tua murid juga tidak lantas mengerjakan hal yang sifatnya santai, tapi juga turut mengerjakan hal-hal yang itu krusial sehingga anak mencontoh kerja keras, dia juga mengerjakan tugas secara kerja keras. Itu namanya tarbiyah bil qudwah. Dia lebih utama, lebih baik daripada tarbiyah bil mau'izah, mendidik dengan cara ceramah. Kira-kira seperti itu. Kalau itu sudah tercapai, maka kehangatan keluarga akan bisa diupayakan. Saya kira itu tips singkat untuk menggapai kehangatan keluarga di masa pandemi ini, apalagi di nuansa Ramadan yang penuh berkah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.